Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Eka. Di video kali ini aku akan menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar, yaitu bagaimana sih cara menebalkan rambut pada anak? Sebelumnya, di sini aku mau bilang bahwa aku bukanlah dokter ataupun ahli di bidang rambut. Tapi di sini aku mau sharing aja berdasarkan pengalaman aku. Karena kebetulan aku punya anak yang rambutnya juga sangat-sangat tipis waktu itu. Nah, ini fotonya dia. Ini fotonya dia itu waktu masih sekitar umur 5 bulan kalau nggak salah. Kalian bisa lihat sendiri rambutnya itu bener-bener tipis banget, bahkan kayak nggak ada rambutnya gitu ya. Dan aku tuh takut banget waktu itu bisa tumbuh nggak sih rambutnya. Nah, yang di foto ini tuh dia udah umur sekitar 1 tahunan gitu. Itu rambutnya udah mulai menghitam. Terus yang terakhir ini foto aku waktu dia masih kelas 1 SD. Itu rambutnya udah mulai hitam dan udah mulai gede-gede rambutnya dan udah mulai tebal juga. Yang pertama yang aku lakukan waktu itu, waktu dia masih bayi itu, aku sering gundulin rambutnya dia. Kemudian aku aplikasikan masker kuning telur dan minyak zaitun. Jadi kuning telurnya itu kita campur dengan minyak zaitun secukupnya, terus kita aduk-aduk sampai rata. Kemudian kita aplikasikan ke rambutnya si bayi tersebut dan kita pijat-pijat ringan aja, jangan terlalu keras. Terus kemudian kita diamkan sekitar 30 menit. Kemudian kita keramasin atau kita bersihkan. Nah, kalau kalian nggak suka dengan bau amis pada telur, mungkin kalian bisa coba juga daun seledri ataupun lidah buaya. Caranya sama aja. Kalau daun seledri itu kita blender, kita ambil airnya aja, terus airnya itu kita oles-olesin ke kulit kepala dan tunggu kering baru dikeramasin. Begitu juga menggunakan aloe vera atau lidah buaya. Kalian cukup ambil tengahnya aja, terus dioles-olesin ke kulit kepala. Namun yang perlu kalian garis bawahi bahwa kulit bayi ataupun kulit anak-anak itu sangat-sangatlah sensitif. Jadi ketika kalian mengaplikasikan masker-masker tersebut dan ternyata terjadi iritasi, kemerahan ataupun gatal-gatal, sebaiknya kalian langsung hentikan pemakaiannya dan kalian langsung konsultasikan ke dokter anak. Dan mungkin buat teman-teman semua yang gak mau ribet dengan masker-masker tersebut, kalian bisa coba menggunakan minyak kemiri ataupun minyak kelapa. Caranya juga sama aja sih, sebenarnya cukup dioleskan terus didiamkan sekitar 20-30 menit baru dikeramasin. Tapi terus terang waktu itu aku nggak pakai kedua minyak tersebut, jadi aku nggak bisa cerita banyak tentang manfaatnya di sini ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan kebersihan dari kulit kepala bayi ataupun anak tersebut ya teman-teman. Biasanya sekarang itu udah banyak banget berbagai macam shampoo, lotion ataupun hair tonic yang bagus buat buat rambut anak atau perawatan rambut anak. Tapi di sini aku nggak bisa kasih rekomendasi sampo yang benar-benar bagus dan benar-benar cocok karena aku tidak mencobanya satu persatu. Tapi satu yang aku pakai waktu itu yaitu sampo Kodomo. Itu harganya cukup murah, tetapi malah pas aku pakein sampo itu rambut anak aku tuh mulai cepet gitu loh, pertumbuhannya tuh tebalnya tuh lebih cepet daripada aku pakai shampoo-shampoo yang lain gitu. Tapi kembali lagi untuk merek-merek sampo itu cocok-cocokan juga ya. Terkadang ada yang cocok dengan merek ini, ada juga yang enggak cocok gitu. Dan yang paling penting lagi itu adalah kita harus mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh anak-anak. Yang sebenarnya aku tuh udah pernah bikin video makanan-makanan apa aja yang bagus untuk pertumbuhan rambut, dan untuk anak sendiri itu hampir sama sebenarnya. Yaitu contohnya misalnya kayak ikan salmon, tuna, daging, telur, kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang kenari, dan sayuran-sayuran hijau.
Plus wortel juga bagus banget buat pertumbuhan rambut. Tapi masalahnya yang seperti kita tahu bahwa anak-anak itu susah banget buat makan, apalagi makan sayur-sayuran, ya kan? Aku pun juga mengalami hal itu waktu dulu ya, bahkan sampai sekarang pun anak aku masih susah banget buat makan. Jadi yang aku lakukan waktu itu adalah membelikan dia itu multivitamin dan omega 3. Untungnya kalau vitamin sih oke-oke aja sih, anak aku mau-mau aja. Tapi kalau untuk omega 3-nya sendiri, yaitu kayak minyak ikannya itu agak perlu dipaksa-paksa sedikit gitu. Nah, begitulah teman-teman cerita pengalaman dari aku, gimana cara aku menumbuhkan rambut pada anak aku. Memang prosesnya itu tidak singkat dan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi alhamdulillahnya sekarang rambutnya dia itu udah mulai tebal dan malah gampang banget panjang dan harus sering-sering dipotong. Nah, mungkin segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye.